tidak lagi sekedar berhenti pada apa yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kita, tetapi apa yang sedang Tuhan percaya kepada kita. Mari biasa kita kasih dengan dari segala dosa kita di dalam Tuhan, mohon ampun daripada dosa kita pada batas upaya dan kasih pada batas. Saya mengaku kepada
Sebab Dialah yang memberikan kuasa bersama juga dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Shebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatan, dan dari pangkat engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil namamu yang yakin binti. Aku akan mengenakan jubah padanya, ikat pinggang akan kuikat padanya, dan kekuasaan akan diberikan ke tangan. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat menutup. Aku akan memberi dia kedudukan yang seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka dia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarga. Demikian sabda Tuhan. Kasih setiamu tetap
siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi setan? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan bersamamu. Sekaligus Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah kamu? Siapakah kamu? Jawab Simon Petrus, engkau Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon Anak-Yus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau akan terus di atas batu-batu ini, aku akan mendirikan jemaat, dan Allah tidak akan menguasainya. Kepadamu aku akan berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang mengikat di dunia ini akan terletak di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak hanya sekedar berhenti pada sebuah permenungan apa yang Tuhan berikan, apa yang Dia berikan kepada saya, kepada kita, tetapi kita harus membawa kepada permenungan yang ketiga, apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Bacaan Injil pada hari ini mau saya tawarkan sebagai permenungan pada pokok. Banyak dalam setiap kehidupan kita menerima sesuatu. Misal ada yang pernah cerita seseorang diberi kunci mobil.
lalu dia menerima kunci itu bisa menggunakan diri. Hal yang kemudian menjadi perhubungan adalah bahwa kemudian dia menggunakan mobil itu tanpa sepengetahuan, tanpa izin pemberi kunci, digunakan untuk main sana, main melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Dia menerima kunci dan dia tidak melakukan lebih dalam bagaimana dia harus memaknai pemberian kunci kepada pemberi kunci itu. Tidak mengatakan tentang silakan gunakan semau tidak, tetapi dia hanya mengatakan memberikan kunci kepada kamu punya tugas itu. Tidak hanya menerima tugas itu, lalu kemudian saya akan bertindak semau saya tanpa memperhatikan siapa yang memberikan tugas itu. Demikian seterusnya. Ada banyak hal dalam kehidupan kita merupakan sebuah tindakan menerima dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk apa yang diterima oleh Petrus di dalam Injil pada hari ini. Dikatakan di dalam Injil, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam-alam tidak akan menguasai. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Petrus menerima kunci kerajaan surga dari Yesus. Petrus sebagai murid Yesus dalam konteks waktu itu belum menangkap secara penuh siapa Yesus di dalam hidupnya. Yang dia tahu, Yesus dia Mesias. Tetapi bagaimana hidup seorang Mesias, dia tidak tahu. Bahwa Mesias itu akan menderita, dia benar-benar belum mengetahui. Maka konsekuensi dari dia menerima kunci kerajaan surga adalah bagaimana dia ikut di dalam kehidupan Yesus yang tidak dalam kondisi baik terus, tetapi justru akan masuk di dalam penderitaan. Itu yang belum diketahui. Dan persis ketika berada dalam penderitaan itu, komitmen Petrus dilihat oleh Yesus ketika ia memegang kunci kerajaan surga yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Dilihat oleh Yesus, apakah ketika kamu menerima kunci itu dan menjalani hidup menderita bersama kamu akan bisa. Maka kita bisa merenungkan apa yang diterima oleh Petrus ini bukan hanya sekedar ia menerima sebuah kunci kerajaan surga, tetapi Yesus mau mengajak Petrus merenungkan apa yang sedang ia percayakan kepada Petrus. Bukan perkara dia menerima kunci, bukan perkara Yesus memberikan kunci itu kepada Petrus, tetapi perkara apa
Petrus apa yang Tuhan percayakan kepada Petrus. Karena ada di situ. Maka saudara-saudara, apapun yang kita terima dari Allah melalui pribadi-pribadi di dalam perjumpaan kita, jangan hanya berhenti pada apa yang Dia berikan kepada saya, tetapi apa sih yang sudah Dia percayakan kepada saya. Kita harus sampai ke sana. Merenungkan makna pemberian yang sedang kita terima atau sudah kita terima. Maka kalau kita sampai pada perenungan itu, kita akan bisa melihat lebih dalam berbagai macam perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak hanya berhenti pada saya menerima tugas itu, saya menerima pekerjaan ini, saya menerima ABCDEF sampai Z dan seorang. Tidak hanya berhenti pada titik itu, tetapi lebih dalam lagi, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya, apa yang sudah Dia percayakan kepada saya. Itu akan membawa kita pada sebuah kesadaran. Saya harus menjadi kunci ini. Saya harus menggunakan kunci ini dengan baik. Saya harus memanfaatkan dengan bijak kunci ini. Atau mungkin seizinnya saya akan menggunakan kunci ini untuk hal-hal yang memberdayakan atau memberikan kita. Jadi dia akan memberi pada apa yang Dia berikan, tetapi apa yang sedang Dia percayakan kepada saya. Boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini dalam keluarga, saya diberi seorang istri, saya diberi seorang suami, saya diberi anak oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar berhenti pada terima kasih Tuhan Engkau memberi seorang istri, terima kasih Tuhan Engkau memberi seorang anak, terima kasih Tuhan Engkau memberi seorang suami, terima kasih Tuhan Engkau memberi pekerjaan. Bersyukur sekali Tuhan Engkau memberikan kepadaku segala sesuatu yang aku inginkan. Tidak hanya ini, tetapi kita sampai pada perenungan kita. Tuhan, apa yang sudah Kau percayakan kepada saya? Dengan kehadiran seorang istri untuk saya, dengan kehadiran seorang suami untuk saya, dengan kehadiran anak di dalam keluarga saya. Apa yang sudah Kau percayakan kepada saya? Di dalam pekerjaan ini, terima kasih Tuhan Kau berikan pekerjaan ini untuk saya. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, apa yang sudah Kau percayakan kepada saya melalui pekerjaan ini? Tuhan, apa yang sudah Kau percayakan melalui tugas di dalam tim kerja ini? Tuhan, apa yang sudah Kau percayakan kepada saya melalui urusan saya di gereja? Tuhan, apa yang sudah Kau percayakan kepada saya? Saudara-saudara, Tuhan melihat apa yang Dia berikan kepada kita. Apakah kita tahan kunci terhadap pemberian? Petrus dilihat ketika dia diberi sebuah kunci kerajaan surga. Apakah kamu benar-benar hidup sebagai murid yang tahan kunci? Ternyata tidak. Ketika Yesus sudah di dalam pernikahan, Petrus menyangkalnya tidak. Ternyata kepercayaan atau pemberian yang Tuhan berikan itu berada di dalam diri yang takut. Tetapi apakah Tuhan mengambil kepercayaan itu? Apakah Tuhan mengambil kunci itu daripada Petrus? Tidak. Tuhan tetap memberikan kunci itu kepada Petrus karena Dia percaya bahwa Petrus bisa membawa. Maka saudara-saudara, apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, keluarga, pekerjaan, urusan,
di dalam pelayanan gereja, mari jangan berhenti pada apa yang kau berikan kepada, tetapi apa yang sedang kau percayakan kepada. Dimuliakan Tuhan di dalam kuasa. Percaya kepada Kristus adalah Mesias Putra yang hidup dari penampilan dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita panjatkan kepada kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih yang telah berkenan mengutus putranya demi keselamatan. Bagi Bapa Suci, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggubaannya kami semakin dekat dan cinta pada sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon kepada bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepada dan terus mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon kepada bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon kepada bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon kepada mari kita lanjutkan doa kebangsaan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur
persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja yang bertahan dan mau memaknai apa yang Kau percayakan kepada kami dengan bijaksana, supaya kami pun sebagai anak-anak pilihan yang mau menghadirkan berkat kehidupan di dalam dunia. Persatukan semuanya dengan persembahan roti dan anggur yang abadi, sumber kehidupan kita. Engkau gunakan diri dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Demikian Tuhan, sudah percaya, ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minum kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai penanda akan dia." Marilah kita
Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipun menjadi satu umat kepada Roh Kudus. Ingatlah Tuhan dan gereja yang bersuka seluruh agar pemimpinkan dalam cinta kasih dalam persatuan yang Paus kali ke-14 dan untuk kami Kristoforus serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan bangkit dan akan semua orang yang telah berkurang dalam beriman dan jemaat mereka dalam sama hidup. Kami mohon kasih dengan kami semua agar kami terima dalam kematian abadi bersama Santa Pramani dalam Salvius mempelai para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada kami. Semoga kami pun memperkenankan untuk tetap memuji dan memuliakan kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah dan Maha Kuasa dalam persekutuan yang kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sesuai dengan kehendakmu, supaya hidup dan merajai sepanjang
Yesus juga memberikan kepada semoga kita akan melihat apa yang Kau berikan, tetapi Kau melihat apa yang sedang Kau percayakan kepada kami. Saudara-saudara, yang indah dalam perjamuan, maka berbahagia kita semua indah dalam perjalanan anak Tuhan. Minggu 16 Agustus 2026 sebesar Rp1.807.000. Kemudian kolekte hari Senin 17 Agustus 2026 sebesar Rp1.214.510. Kemudian kolekte novena Tias Dalam yang kedua sebesar Rp548.000. Terima kasih atas murah Bapak Ibu untuk kolekte pada ini. Terima kasih. Satu perumahan yang perlu diperhatikan di perumahan administrasi
kedua akan diadakan pada Minggu tanggal 30 Agustus untuk bela rasa bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana di NTT. Dan itu, Bapak Ibu, kita siapkan, kita sisihkan sebagian dari rezeki kita. Bahkan jika kita juga harus berpuasa untuk bersama-sama membantu berbupati untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Besok minggu besok tanggal 30 akan ada kolektor kedua baik di stasi maupun di Maroke. Sekali lagi mari kita bergerasa dengan berdoa dan juga dengan melakukan aksi sosial, yaitu bela rasa atau terima kasih untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Kemudian yang kedua, besok hari Sabtu kita akan bersama-sama sharing, diskusi untuk rektor dan pemazmur maupun calon rektor dan pemazmur. Silakan yang sudah didaftarkan atau yang masih ingin juga mendaftar, aku ingin ikut terlibat dalam rektor atau pemazmur, silakan boleh datang ke gereja hari Sabtu tanggal 29 Agustus pukul 16. Demikian mohon terima kasih. Terima kasih. Mari kita selesaikan lagi. Kita bawa perjalanan karir kita tidak lagi sekedar hari apa yang Tuhan beri, tetapi mari kita mengenai apa yang Tuhan percayakan. Tuhan bersamamu.